Suara malam yang sunyi, angin berbisik melalui celah-celah hutan yang gelap. Arga, Citra, dan Bambi menatap jalan berliku yang terhampar di hadapan mereka. Tak ada yang tahu apa yang menanti mereka di ujung perjalanan ini. Tak ada yang tahu kutukan apa yang tersembunyi di desa itu. Semua tampak biasa saja, sampai mereka melangkah ke dalam kegelapan yang tak berujung. Bab 1. Perjalanan ke desa yang hilang. Tahun 2006, di tengah semester penelitiannya, Arga dan teman-temannya, Citra dan Bambi, mendapatkan tugas dari kampus untuk melakukan penelitian antropologi di sebuah desa terpencil di Jawa Timur. Desa yang mereka tuju adalah desa yang tak tertera di peta, disebut sebagai Desa Rimbun. Meski terasa aneh, data yang mereka pegang jelas. Mereka harus meneliti budaya dan perilaku masyarakat di sana. Tanpa keraguan, ketiganya berangkat dari Jakarta. Saat itu, mereka menyewa jasa travel yang dipimpin oleh seorang perempuan muda bernama Mbak Anik. Dalam perjalanan, Citra yang selalu ceria mulai mengajukan berbagai pertanyaan kepada Mbak Anik. Tapi jawaban yang diterima membuat suasana di dalam mobil mendadak dingin. Mbak Anik dengan nada ragu menceritakan bahwa desa yang mereka tuju konon adalah desa berhantu, tempat manusia harimau berkeliaran. Tapi itu hanya cerita orang tua dulu, katanya, berusaha mencairkan suasana. Bambi yang biasanya penuh rasa penasaran, kali ini diam. Arga yang selalu bersikap tenang dan kuat, hanya menatap lurus ke depan, tak mempercayai cerita-cerita tahayul. Namun, sepanjang perjalanan, hal-hal aneh mulai terjadi. Ban mobil tiba-tiba bocor tanpa sebab. Mereka menyaksikan kecelakaan tragis yang tampak seperti ilusi. Mesin mobil mogok di tengah hutan. Dan yang paling mengerikan, seseorang mengetuk kaca mobil mereka di tengah gelapnya jalan. Tapi saat diperiksa, tak ada siapa-siapa. Suasana semakin mencekam ketika jalan menuju desa dipenuhi tebing curam dan pepohonan raksasa yang menutupi langit. Mereka tiba di desa pada pukul 11 malam. Desa itu sunyi, terlalu sunyi untuk ukuran tempat yang konon dihuni. Meski Mbak Anik awalnya ragu akan keberadaan desa tersebut, kini ia tak bisa menyangkal kenyataan di depannya. Mereka tiba di sebuah desa kecil dengan rumah-rumah sederhana di antara pepohonan besar. Tapi ada sesuatu yang salah, meski mereka belum bisa menjelaskannya. Bab 2. Desa yang terlupakan. Setelah menurunkan barang-barang dari mobil, mereka bertiga memutuskan untuk mampir ke warung terdekat yang masih buka. Warung kecil dengan penerangan temaram itu dijaga oleh seorang perempuan tua bernama Bu Nini. Dengan senyum samar, Bu Nini menyambut mereka dan menyajikan kopi panas. "Kalian mahasiswa dari kota yang diceritakan Pak Kades ya?" tanyanya dengan suara serak. Arga hanya mengangguk, sementara Citra menatap ke sekeliling. Suasana desa ini begitu berbeda. Hanya ada sekitar 100 rumah, dan desa itu dikelilingi hutan lebat. Warga desa yang mereka lihat sekilas di sudut-sudut jalan memiliki kulit pucat, terlalu pucat. Mereka tak ingin berlama-lama. Setelah menghabiskan kopi, mereka menuju rumah Pak Kades. Jam menunjukkan pukul 1 pagi ketika mereka akhirnya sampai. Rumah Pak Kades tampak lebih besar dari rumah-rumah lainnya, tapi tak ada yang menyambut mereka di depan pintu. Setelah mengetuk beberapa kali, seorang pria tua dengan mata yang dalam akhirnya membuka pintu. Pak Kades, meski ramah, memiliki aura yang dingin dan penuh misteri. "Selamat datang. Kalian pasti lelah. Besok kita mulai berbicara tentang penelitian kalian. Sekarang istirahatlah," ucapnya singkat. Namun malam itu, tak ada dari mereka yang bisa tidur dengan tenang. Suara-suara aneh terdengar dari luar jendela. Langkah-langkah kaki yang berat terdengar di tengah malam. Dan dari kejauhan, suara auman binatang bergema, menghantui malam yang kelam. Bab 3.
hantu di balik gelapnya hutan keesokan paginya, Arga, Citra, dan Bambi mulai menjalani penelitian mereka. Mereka bertemu beberapa penduduk desa yang ramah namun aneh. Wajah mereka tampak seolah tak tersentuh cahaya, pucat, dan tak bersemangat. Arga merasa ada sesuatu yang salah, tapi ia belum bisa menemukan jawabannya. Saat mereka melakukan observasi, seorang lelaki tua bernama Pak Pur, yang mengaku sebagai penjaga hutan, mendekati mereka. Dengan suara yang dalam dan penuh peringatan, ia berpesan, "Jangan pergi ke hutan saat malam tiba. Di sanalah mereka berkeliaran." Saat Arga bertanya siapa yang dimaksud dengan mereka, Pak Pur hanya menatap tajam dan pergi tanpa kata-kata lebih lanjut. Malam harinya, rasa penasaran membawa Arga ke tepi hutan. Tanpa disadari oleh Citra dan Bambi, ia menyelinap keluar. Saat berada di dalam hutan, ia melihat sesuatu yang tak akan pernah ia lupakan. Sesosok bayangan besar, setengah manusia, setengah harimau, dengan mata merah menyala menatapnya dari balik pepohonan. Makhluk itu mendekat, tapi sebelum Arga bisa lari, ia merasakan sesuatu yang aneh. Tubuhnya membeku, dan seketika ia jatuh pingsan. Saat ia terbangun, tubuhnya terasa berbeda. Ia mendapati bahwa dirinya kini memiliki kekuatan luar biasa, tapi juga terkutuk. Pak Pur dan Pak Sudar, seorang dukun desa, memberitahunya bahwa ia telah dikutuk menjadi manusia harimau, sebuah kutukan yang menghantui desa ini selama berabad-abad. Kutukan itu kini berpindah padanya. Bab 4. Pilihan yang mematikan Arga berusaha keras melawan kutukan tersebut. Ia tahu bahwa ia harus melindungi Citra dan Bambi dari ancaman yang semakin nyata. Malam demi malam, sosok manusia harimau terus menghantui desa, dan Arga mulai kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Setiap malam, ia berubah menjadi makhluk buas, berkeliaran di hutan dan desa, menyerang apa saja yang dilihatnya. Citra yang selama ini menyimpan perasaan kepada Arga mulai menyadari ada yang salah. Ia merasakan perubahan sikap Arga, meski ia tak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Sementara itu, Bambi, yang selalu penuh rasa penasaran, mulai menyelidiki kutukan tersebut dan menemukan bahwa satu-satunya cara untuk menghentikannya adalah dengan meninggalkan desa. Namun, Arga tahu bahwa jika ia meninggalkan desa, kutukan itu akan menyebar dan membunuh semua penduduk. Di titik ini, Arga dihadapkan pada pilihan terberat dalam hidupnya, menyelamatkan dirinya sendiri dan meninggalkan desa, atau tetap tinggal dan melawan kutukan tersebut untuk selamanya. Bab 5. Akhir yang pahit. Di malam terakhir mereka di desa, Citra dan Bambi menemukan Arga dalam wujud manusia harimau. Mereka ketakutan, tetapi Citra dengan air mata di wajahnya memohon kepada Arga untuk melarikan diri bersamanya. Namun, Arga menolak. "Aku tidak bisa meninggalkan desa ini. Jika aku pergi, kutukan ini akan terus menyebar. Aku harus menghentikannya di sini." Dengan hati yang hancur, Arga memilih untuk tetap tinggal di desa, mengorbankan dirinya untuk melawan kutukan tersebut. Saat fajar tiba, Citra dan Bambi meninggalkan desa, membawa kenangan pahit itu bersama mereka. Sementara itu, di desa, Arga yang telah berubah sepenuhnya menjadi manusia harimau, bersiap untuk menghadapi takdirnya. Desa itu akan tetap kosong, dihuni oleh roh-roh terkutuk dan manusia harimau yang pernah menjadi temannya. Cerita berakhir dengan Citra dan Bambi yang selamat, tapi mereka tahu bahwa bagian dari jiwa mereka akan selalu tertinggal di desa berhantu itu. Jika kalian suka dengan cerita ini, yuk subscribe dan like channel ini, dan tunggu cerita selanjutnya. Beri komen terbaik kalian, dan semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Terima kasih.